Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, good job. Oke, baiklah. Senang sekali ibu bisa berjumpa kembali dengan anak-anak kelas 10 MIPA 1 ya. Oke, setelah kemarin kita ada 1 minggu libur ya, karena ada kegiatan keluar sekolah. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Vika dalam pembelajaran biologi. Materinya masih sama, yaitu tentang virus dan peranannya. Ya, baik ya. Sebelumnya ibu mau cek dulu kehadiran hari ini. Adakah yang tidak sekolah? Hadir semua ya? Alhamdulillah, hebat nih kelas MIPA 1. Hadir semua ya? Ya. Oke, nah anak-anak, ada yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Coba, ya kakak. Yang pertama adalah sejarah penemuan virus. Oke, good. Sejarah penemuan virus. Ada lagi? Ya. Ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus. Oke, ya Kansa. Struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus ya. Oke, jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah penemuan virus, ciri-ciri virus dan juga struktur tubuh virus. Hari ini masih tentang virus, all about virus ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, ibu mau ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doanya hari ini? Ya, boleh kakak, silahkan. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, oke. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ya ibu mau mengajak kalian untuk menyaksikan, mencermati sebuah video terlebih dahulu. Ya, videonya sudah ibu bagikan di Google Classroom. Silahkan kalian cek video yang sudah ibu bagikan. Bagi yang tidak membawa handphone, ya silakan bisa menyaksikan tayangan di depan, ya. Nah, ya, oke. Merupakan masa-masa peralihan dari satu musim ke musim yang lain, umumnya ditandai dengan cuaca yang menjadi tidak menentu. Kondisi ini membuat banyak orang cenderung lebih mudah mengalami sakit seperti flu, batuk, sakit kepala, hingga nyeri sendi. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang-orang jadi di musim pancaroba? Perubahan cuaca dan suhu udara di musim pancaroba membuat lingkungan menjadi lembab dan meningkatkan resiko berkembangnya virus maupun bakteri. Sebuah artikel dari Philippan menjelaskan udara yang lebih kering, cuaca dingin, dan paparan dari lingkungan merupakan faktor yang meningkatkan risiko terserang penyakit saat perubahan musim. Menurut penelitian, daya tahan tubuh seseorang akan menurun pada suhu dingin karena kemampuan untuk mengeluarkan zat kimia sebagai pelindung tubuh dari kuman menjadi turun. Musim pancaroba juga membuat orang lebih sering berada di ruang tertutup seperti di dalam rumah atau kantor, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit dari satu orang ke orang lainnya. Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu juga membuat banyak orang cenderung lebih enggan berolahraga dan malas bergerak. Jika dikombinasikan dengan pola makan yang tidak sehat, maka seseorang akan lebih rentan sakit. Nah, ada beberapa tips yang dapat dilakukan agar tidak mudah sakit saat musim pancaroba. Di antaranya dengan menjaga pola makan sehat, istirahat yang cukup. Oke, ya. Oke, sudah ya, sudah disimak. Nah, ya, ibu mau tanya terlebih dahulu. Setelah kalian tadi menyimak tayangan video, ya, ibu mau bertanya nih, bagaimana
tanggapan kalian terkait video yang Ibu putarkan. Atau ada yang punya tanggapan atau punya cerita, silahkan. Boleh angkat tangannya. Ya, siapa? Ya, jangan malu-malu dong. Ya, silahkan Intan. Ya. Aku selalu terserang flu. Itu berarti aku terserang virus. Intan tuh suka terserang flu. Berarti Intan suka terserang virus, betul tidak? Kalau tadi kalian ada tayangan videonya, betul tidak? Betul, ya. Oke, ya kita jawab ya. Oke. Siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Oke, kakak. Tadi kata Intan dia suka flu gitu ya, suka kena virus. Berarti itu gimana caranya si virus itu bisa masuk ke tubuh sendiri? Iya. Kata kakak nih, kenapa Bu virus bisa sampai masuk ke tubuhnya Intan? Karena Intan kan suka sakit flu nih. Ditanya nih, yang kenapa Bu atau bagaimana caranya virus bisa masuk atau menyerang tubuhnya Intan? Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa memberikan jawabannya terlebih dahulu? Oke, ya. Gimana, Kansa? Kayaknya virus di tubuh Intan itu banyak diri, Bu. Terus virusnya itu menyebar di tubuh Intan saat tubuh Intan itu lelah, kecapean, dan sakit. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya Kansa. Jadi yang Kansa jelaskan itu berkaitan dengan cara virus memperbanyak diri di dalam tubuh manusia. Artinya bagaimana virus itu berevolusi. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ya, kalian nanti akan mempelajari. Nih ya, Ibu sudah punya tujuan pembelajaran. Nih, di sini ya. Anak-anak melalui kegiatan role playing itu bermain peran ya. Bermain peran. Nih, kalian dapat membandingkan replikasi virus lipid dan isogenik. Lipid dan isogenik ini tadi hubungannya dengan reproduksi virus atau replikasi virus ya. Nanti akan menjawab tuh pertanyaannya Kakak Lunet. Nah, setelah nanti diskusi, nah ya nanti anak-anak bisa memberikan argumentasi tentang peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu virus yang menguntungkan atau merugikan, ya? Lalu terakhir nanti kalian akan mempresentasikan dan mengkomunikasikan bagaimana caranya menghindari serangan dari virus. Ya, ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, ya. Baik, tetapi sebelum kita nanti mulai pembelajaran lagi melanjutkan, Ibu mau kita menyepakati dulu beberapa aturan kelas, ya. Ketika kalian belajar, tentu harus ada yang menjadi sebuah aturan, ya. Oke, kesepakatan kelas pertama apa? Bertanggung jawab, Bu. Tanggung jawab dengan tugas. Iya, terus? Menjaga kebersihan di kelas. Oke, bagus, good. Menjaga kebersihan kelas. Siapa lagi? Tertib selama di kelas. Tertib. Ada lagi? Apa? Malu-malu. Apa, Neng? Nggak tahu. Ada yang lagi? Tambah. Aman, ya. Mandiri. Oke, cukup ya. Tuh, ya. Jadi itu kesepakatan kita ya yang sudah diungkapkan oleh teman-teman kalian. Sepakat ya? Sepakat ya. Satu lagi Ibu tambah, boleh? Boleh. Karena kita menggunakan handphone, Ibu harap kalian bijak ya terhadap penggunaan handphone. Hanya digunakan untuk mencari kajian literatur atau informasi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Siap? Siap. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran ya. Oke, sebelumnya Ibu akan membagikan kalian LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian selama pembelajaran acuannya ada di LKPD ya. Oke. Sip. Nah, yang pertama yang kalian lihat adalah
orientasi masalah. Ya, oke, kalian, nah sebelum ibu mengelompokkan, kita akan merumuskan dulu sebuah masalah. Masalah apa yang akan kita temukan ya? Oke, di masing-masing LKPD sudah ada di situ barcode. Ya, oke. Kalian pelajari dulu deh LKPD-nya. Coba dilihat-lihat dulu, ya, dipahami terlebih dahulu. Ya, dipahami terlebih dahulu. Jika ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan. Ya. Kalau tidak, kita masuk ke fase pertama dulu, ya, yaitu orientasi masalah. Di sana sudah ada barcode, ya, barcode-nya. Silahkan kalian scan dan lihat ada apa, ya, ada apa sih, ada berita apa sih, ya, di apa ya, di balik barcode itu. Nah, ibu berikan waktu kurang lebih 2 menit ya untuk baca. Sudah menemukan ya? Jangan lupa dibaca dan cermati dengan baik berita artikel yang ibu sisipkan di balik barcode. Ya, scan nih. Oke, baik ya, sudah selesai anak-anak. Nah, sekarang coba di dalam artikel yang sudah kalian baca, apa judulnya? Influenza sebabkan ribuan kematian. Ya, di Indonesia ya. Oke. Nah, setelah kalian membaca artikel tersebut, ibu mau tanya, ya, adakah yang menurut kalian menjadi sebuah masalah? Permasalahan apa nih ya, problem ya? Temukan masalah apa yang kalian temukan di dalam artikel tersebut. Kira coba angkat tangannya siapa yang menemukan permasalahan. Menurut kalian, pendapat kalian aja yang nanti ini akan kita bahas ya, cari pemecahan masalahnya, kita cari solusinya ya. Ada? Iya Kak, tidak. Bu, kenapa kalau obat yang pernah menyembuhkan itu udah gak bisa lagi mengobati itu selanjutnya? Oke, itu masalah yang ditemukan oleh Lisda ya. Mengapa Bu? Influenza itu kan termasuk penyakit yang sering ya, yang sering menyerang tubuh manusia. Kenapa obat yang sudah meredakan flu tidak bisa lagi meredakan flu selanjutnya? Oke, baik. Tulis ya di situ, tulis di LKPD-nya. Itu menjadi sebuah permasalahan. Ada lagi permasalahannya? Ayo, Pak. Ayo. Ya, siapa lagi atau permasalahan apa yang ditemukan? Ya Kakak, gimana Kak? Mengapa manusia sering terkena virus flu? Siapa yang di sini yang belum pernah terserang flu? Semua sudah pernah? Sudah. Itu permasalahan yang kedua ya. Mengapa nih manusia sering terkena atau terserang virus flu? Ya, masih ada lagi nggak menurut kalian jadi masalah? Ya, gimana? Bu, bagaimana caranya menghindari diri dari serangan virus? Oh, bagaimana caranya menghindari diri dari serangan virus? Ya, oke. Karena kita selalu terserang virus, itu menjadi sebuah masalah. Ya, dan pada akhirnya ini ada pertanyaan bagus. Bagaimana cara kita menghindari diri dari serangan virus? Berarti ada berapa permasalahan yang akan kita pecahkan hari ini? 3, ya. Oke, ada 3 ya, anak-anak. Nah, dalam
menemukan permasalahan, tentunya kalian memerlukan sebuah penyelidikan, kajian literatur, ya. Nah, tadi di awal Ibu sudah mengungkapkan bahwa ketika kita terserang tubuh virus, yaitu ada kaitannya dengan materi apa? Reproduksi virus, replikasi virus, ya, baik itu daur litik ataupun lisogenik. Nah, hari ini Ibu mau kalian berkelompok, ya, berkelompok 3 orang, 3 orang, 3 orang, ya, 3 orang untuk mengerjakan LKPD, ya. Nanti kelompok 1, 2, dan 3 ini akan bergabung, ya, akan bergabung untuk bermain peran, ya. Bagaimana virus itu bisa bereproduksi di dalam tubuh, ya. Bermain peran sebagai misalkan fasenya fase atau siklus lisogenik. Nanti kelompok 4, 5, dan 6 ini juga bergabung, ya, untuk memerankan bagaimana virus itu bereplikasi, ya, atau memperbanyak diri melalui siklus atau daur litik. Paham, ya? Silahkan bergabung kalian. Tempat duduknya boleh di apa namanya? Ya, di kelompok-kelompokan 3 orang, silakan, ya. Kelompoknya yang sudah Ibu tentukan kemarin, ya. Minggu lalu kan kalian pernah tuh berkelompok 3 orang, 3 orang. Silahkan bergabung dengan kelompok yang minggu lalu. Oke. Ya, silakan. Lalu dibuat lingkaran aja, ya, tiga siswa. Ini kelompok 1 di sini nih. Ya, tungguin ya, Kak, ya. Nah. Kakak, yang ini lebih maju ke sini, Kakak, silakan. Ini ya. Yang ini balikkan, putar badannya. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih nih, sudah rapi, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah, good job, ya. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan di dalam kelompok? Kalian selama berkelompok di sini langsung menggali informasi sesuai dengan yang ada di LKPD. Tadi di awal sudah ada permasalahan, ya, yang sudah diungkapkan oleh kalian nih. Ada berapa permasalahan tadi? 3. Ya. Nah, 3 permasalahan tadi akan kalian coba untuk pecahkan, ya. Pecahkan masalahnya, cari permasalahannya dan cari solusinya, ya. Dengan mengkaji literatur, ya, informasi-informasi baik dari buku ataupun dari website atau artikel-artikel atau jurnal-jurnal ilmiah. Nah, tadi coba sekarang dilihat anak-anak di situ di halaman selanjutnya kalian, ya, Ibu berikan sebuah link video, ya, ada link video di sini untuk membantu kalian. Nah, tadi ada masalah bagaimana virus dapat menyerang tubuh kita, memperbanyak diri dalam tubuh kita. Ibu mengatakan bahwa itu berhubungan dengan reproduksi virus. Untuk mengetahui reproduksi virusnya seperti apa, kalian bisa lihat dan bisa searching, ya, scan barcode yang ada di LKPD. Itu akan menjadi acuan bagi kalian nanti dalam bermain peran, ya. Nah, bermain peran, gitu. Untuk sekarang silahkan kalian scan dulu yang ada di situ tuh, ya, bagaimana virus, aplikasi virus daur litik ataupun lisogenik. Silahkan dimulai. Yang tidak bisa, Ibu juga bisa memperlihatkan di sini, ya. Nih, memperlihatkan di depan. Kalian juga bisa menyaksikan di depan. Setiap sel dalam tubuh Anda adalah pabrik kecil yang terus-menerus menghasilkan protein. Kode genetik Anda atau DNA mengarahkan setiap aktivitas. Mesin pembuat protein dalam sel membaca DNA sel dan memastikan protein sel pergi ke tempat yang dibutuhkan.
memiliki kode genetik mereka sendiri, tetapi mereka tidak memiliki mesin untuk menyaring DNA mereka. Jadi virus membutuhkan mesin sel Anda untuk reproduksi mereka sendiri. Virus memulai proses ini menggunakan kunci pada permukaannya untuk bisa masuk. Seperti kuda Troya, ia memasuki sel. Virus melepaskan DNA-nya ke dalam sel dan membajak mesin pembuat sel. Maka, fungsi sel vital ini menjadi tempat perakitan partikel virus baru. Tidak lagi bekerja bagi tubuh Anda, sel sekarang melayani virus, memproduksi ribuan partikel virus baru yang dilepaskan untuk memperbudak lebih banyak sel, ribuan dan ribuan lainnya. Oke, nah ya. Sip. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih anak-anak sudah bekerja dengan tertib, tanggung jawab, disiplin. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang replikasi virus di dalam tubuh, ya. Untuk lebih memahami lagi kalian nanti bisa melihat kajian-kajian literatur tentang perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik. Ibu lihat di sini beberapa kelompok sudah menuliskan beberapa perbedaan litik dan lisogenik. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan, ya, akan mensimulasikan dan akan bermain peran. Kelompok kecil-kecil ini akan ibu bagi menjadi dua kelompok besar. Ya, ada kelompok litik dan ada juga kelompok lisogenik. Nanti setiap kelompok harus berbagi tugas dan perannya, ya. Siapa yang berperan menjadi dinding sel, menjadi virus, ya, menjadi DNA dan lain-lain sesuai dengan yang sudah kalian cari literaturnya. Oke, siap? Dan sekarang silakan berkelompok menjadi dua, kelompok 1, 2, 3 bergabung, kelompok 3, 4, 5, 6 bergabung. Ya, mulai dari sekarang. Dibuat kelompok melingkar ya, dibuat kecil, buat kelompok. Yang terakhir lah. Aku yang ketiga. Oke, setelah tadi kalian menyimak video, mengkaji literatur ya, dan juga menentukan peran yang akan dimainkan dalam kegiatan bermain peran memerankan daur lisogenik dan litik, ya, sudah berbagi peran. Sudah kelompok apa ini? Lisogenik. Yang ini kelompok apa? Litik. Sudah berbagi peran? Sudah dituliskan teksnya? Sudah. Oke, ya. Silahkan yang akan presentasi dulu ya. Sekarang sebagai gambaran dulu, seperti apa sih lisogenik itu, seperti apa litik itu. Nanti akan lebih jelas lagi setelah melihat ya, nih yang dimainkan sama anak-anak di sini ya. Untuk kelompok pertama kita berikan kesempatan kepada kelompok lisogenik. Tepuk tangannya dong. Ya. Ya, boleh berdiri dulu. Oke, semuanya sudah punya namanya masing-masing nih. Ya, oke. Ya. Siapa yang jadi dinding sel? Oke, siapa yang jadi virus? Oke, yang jadi virus sel inang siapa? Oke, yang jadi profilnya? Oke, ada yang membacakan narasinya? Oke, ya, silahkan ke depan. Yang lain tolong memperhatikan ya. Oke? Ya, silahkan ke depan Kak. Mau perkenalan dulu boleh ya, perkenalan dulu dah ya. Silahkan perkenalan dulu masing-masing ya. Kita sebagai dinding sel.
sebagai virus. Virus. Saya sebagai profan. Oke, ya. Saya sebagai sebagai narator. Oke, ya. Silakan nanti yang mengatur pembacaan narator ya. Yang saya bisa dibacakan tadi. Salinah. Ya, yang lain perhatikan ya, silakan. Tahapan siklus lisogenik. Siklus lisogenik terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. Tahapan yang pertama, adsorpsi dan penetrasi. Pada tahap adsorpsi dan penetrasi, virus akan menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik. Kemudian akan menghancurkan membran sel dengan enzim lisozim. Virus akan melakukan penetrasi pada sel inang. Caranya dengan menyuntikkan materi genetik yang ada pada asam nukleatnya ke dalam sel. Tahapan kedua, tahap penggabungan. DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dengan DNA virus. DNA tersebut membentuk kalung yang tak berujung bakal terputus. Kemudian, DNA virus akan mengisi di antara DNA bakteri yang terputus. Lalu, terbentuklah rangkaian DNA utuh yang telah terinfeksi dan tersisipi DNA virus. Tahapan ketiga, tahap pembelahan. DNA virus yang telah tersambung dengan DNA bakteri membuat DNA virus tidak dapat bergerak. Keadaan tersebut disebut dengan profag. Ketika DNA bakteri melakukan replikasi sel secara langsung, maka profag pun akan melakukan replikasi. Hal tersebut dikarenakan DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Demikian juga ketika sel bakteri mengalami pembelahan. Secara langsung, dua anak sel bakteri yang mengandung profag tersebut juga ikut mengalami pembelahan, sehingga jumlah profag sama dengan jumlah bakteri sel inangnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kelompok lisogenik. Ya, ya. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali kakak. Ya, good job. G double O D J O B, good job, good job. Sekali lagi. G double O D J O B, good job, good job. Oke, sudah kebayang ya seperti apa daun lisogenik itu ya? Oke, nah sekarang kita akan menyaksikan tampilan dari daun litif ya. Kita akan persilakan kepada kelompok litif. Daun litik, tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng, ujung kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Tahap sintesis. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga mod sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100 sampai 200 buah loh. Pada tahap ini, kerja enzim lisonim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan reproduksi ulang dan menemukan sel inang baru. Good job. G double
Oke, alhamdulillah, tepuk tangan untuk kelompok kritik nih. Gejap. Nah, setelah tadi kalian membandingkan siklus litik dan lisogemi, ya. Nah, sekarang kalian bisa mengisi soal-soal yang ada di LKPD, ya, terkait pemecahan masalah yang akan kita selesaikan, ya. Nah, silahkan kalian bisa memanfaatkan dengan berdiskusi kelompok, melakukan kajian literatur, ya, lihat artikel, ya, atau jurnal, atau di buku paket, gitu ya. Silakan Ibu berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi kelompok, dan nanti Ibu mau perwakilan setiap kelompoknya, ya, untuk mempresentasikan dan menyimpulkan, ya, hasil diskusi kalian. Siap? Siap. Oke, silakan. Alhamdulillah, ini sudah selesai ya, sudah 10 menit sudah berlalu. Silahkan untuk mempresentasikan. Yang Ibu berikan kesempatan kelompok 1 dulu, silahkan untuk mempresentasikan yang pertanyaan pertama saja dulu. Ya, dibacakan saja berdiri dan bacakan yang keras. Ya, silahkan. Kakak sudah? Ya, permasalahan tadi mengapa obat flu seringkali ya tidak efektif. Ya, ini udah selesai ini. Ya, silahkan Kak. Boleh berdiri Kakak? Karena obat yang digunakan pertama kali meredakan penyakit influenza akan berhasil meredakan influenza tersebut. Namun, untuk kedua kalinya biasanya akan gagal. Hal itu dikarenakan virus sudah mengenali obat tersebut, sehingga virus telah kebal terhadap obat tersebut. Kebalnya virus terhadap obat akan membuat obat tersebut tidak dapat meredakan influenza. Baik, terima kasih, tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya solusi terhadap permasalahan ya. Bagaimana cara kita agar terhindar dari serangan virus, khususnya virus influenza? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Memakai masker, terus? Kita harus memakan makanan yang bergizi dan gizi seimbang. Oke, kelompok ini Rajin cuci tangan. rajin cuci tangan ya. Nah, apa lagi? Olahraga. Hindari kerumunan. Oke, ya. Nanti cara menghindari ini kalian buat posternya ya, untuk mengajak, menjaga kita agar terhindar dari virus. Boleh membuatnya di Canva. Oke. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke? Iya, sip. Dan yang terakhir, siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran atau kegiatan kita hari ini? Ya, silahkan Kak. Ya, terkait dengan permasalahan dan solusinya ya. Ya, silahkan berdiri. Kesimpulan pembelajaran. Virus mengalami dua jenis replikasi, yaitu secara litik dan lisogenik. Perbedaan dari kedua siklus tersebut adalah pada siklus litik sel inang akan pecah dan mati, sedangkan lisogenik tidak menghancurkan sel inang. Siklus litik terjadi sintesis dan perakitan, sedangkan lisogenik tidak terjadi perakitan. Oke, tepuk tangannya. Iya, alhamdulillah anak-anak. Permasalahan yang sudah kalian pecahkan ya dengan mengkaji literatur, dan hari ini pembelajaran kita sudah sampai di sini ya. Tadi sudah ada diberikan kesimpulan. Untuk menguatkan kalian ya, silahkan Ibu sudah memiliki soal yang Ibu share di GCR.
Silahkan dibuka ya GCR-nya dan kerjakan. Sekarang juga. Ya, silakan ya kalian kerjakan dengan serius. Apa saja yang tadi sudah dipelajari, nah ya, silakan sepemahaman kalian. Isi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Tidak ada yang mencontek ya, kerjakan secara jujur. Baik, ya sudah selesai ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya membuat poster ya. Membuat poster di Canva tentang cara mencegah diri dari serangan virus. Ya, nanti kalian upload di sosial media kalian ya. Di IG, di Facebook, di mana di TikTok boleh ya. Dan untuk hari ini bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa ya. Mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Oke. Cukup dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Ya.